Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan hati dengan cahayanya, dan mematikan kegelapan dengan hidayahnya. Sholawat dan salam tercurah kepada Rasulullah, sang penyuci jiwa, sang pembimbing hati, dan contoh terbaik bagi setiap salik yang mendambakan kedekatan dengan Rabb-Nya. Hari ini kita membahas salah satu hikmah yang sangat relevan dengan zaman modern, risiko hati yang keruh, sebagaimana diajarkan Ibn Athaillah dalam Al-Hikam pasal 13. Beliau bertanya dengan 4 pertanyaan yang menggugah. Bagaimana hati dapat bercahaya jika gambaran dunia memenuhi cerminnya? Bagaimana seseorang dapat berjalan menuju Allah jika ia terbelenggu syahwat? Bagaimana ia memasuki hadirat Allah jika ia belum bersuci dari kelalaian? Bagaimana ia berharap memahami rahasia halus jika belum bertaubat dari kesalahan? Hikmah ini adalah tamparan lembut bagi kita yang hidup di abad penuh distraksi, kesibukan, dan kecemasan. 1. Hati yang dipenuhi gambaran dunia. Hati disebut sebagai mirah, cermin. Cermin ini akan memantulkan cahaya kebenaran apabila bersih. Tetapi cermin hati manusia modern dipenuhi gambar-gambar dunia. Gambar harta, gambar popularitas, gambar pencitraan, gambar kesuksesan semu, dan gambar keinginan-keinginan yang terus bertambah. Hari ini, gambaran dunia tidak hanya menetap di hati, tetapi masuk melalui layar kecil yang selalu kita genggam. Media sosial merubah cara kita memandang dunia. Kita iri pada kehidupan orang lain. Kita membandingkan diri secara terus-menerus. Kita mengukur derajat diri dari jumlah likes. Akibatnya hati menjadi gelap karena tidak ada ruang bagi cahaya Allah untuk masuk. Allah berfirman, kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Ketika gambaran dunia menguasai, maka hati akan tertutup seperti cermin yang ditutup debu tebal. 2. Hati yang terbelenggu syahwat. Syahwat bukan hanya perkara seksual. Syahwat adalah segala keinginan tanpa kendali. Pada masa ini, syahwat memiliki banyak wajah. Syahwat kekuasaan, syahwat ketenaran, syahwat konsumsi, syahwat hiburan, syahwat komentar, syahwat untuk selalu tampil benar. Dunia digital menguatkan syahwat karena semuanya serba instan. Ingin dihargai, upload foto, ingin dipuji, buat konten, ingin melampiaskan amarah, tulis komentar, ingin melupakan masalah, buka hiburan. Syahwat menahan langkah ruhani seorang salik. Bagaimana seorang hamba ingin wusyul kepada Allah, sementara hatinya ditarik ke bawah oleh keinginan-keinginan duniawi. Allah berfirman, pernahkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Selama syahwat menjadi raja, Allah tidak akan menjadi tujuan. 3. Hati yang lalai dari zikir. Kelalaian adalah hadas besar bagi hati. Di zaman ini, lalai bukan berarti tidak beribadah. Bahkan orang yang rajin salat pun bisa lalai jika hatinya tidak hadir, tidak fokus, tidak hidup, tidak merasakan kehadiran Allah. Kelalaian modern datang dalam bentuk notifikasi tanpa henti, scrolling tak sadar, multitasking yang melelahkan, pikiran yang selalu sibuk, kegelisahan karena informasi berlebihan, gelombang informasi menghantam tanpa jeda. Akibatnya hati tidak pernah sunyi. Dan hati yang bising adalah hati yang jauh dari Allah. Allah mengingatkan, janganlah engkau menjadi bagian dari orang-orang yang lalai. Tanpa zikir, hati menjadi mati, sebagaimana ikan mati tanpa air. 4. Hati yang tidak ditaubati. Di akhir hikmah, Ibn Athaillah menekankan, tidak mungkin seseorang memahami rahasia yang halus, jika ia belum bertaubat dari dosa. Di zaman ini, dosa seringkali dinormalisasi, dijustifikasi, dibungkus dengan istilah modern, bahkan dijadikan konten hiburan. Gibah disebut opiniku, zina disebut hubungan dewasa, riba disebut mekanisme ekonomi, membuka aurat disebut berekspresi. Dosa yang dibiarkan akan menjadi karat yang menutup seluruh permukaan hati. Dan ketika hati berkarat, nur hidayah tidak akan masuk. Rasulullah bersabda, setiap dosa itu adalah noda hitam di hati. Bila ia bertaubat, noda itu terhapus. Maka jalan satu-satunya agar hati jernih adalah taubat, taubat yang tulus, bukan sekadar ucapan. Kesimpulan besar, mengapa hati kita keruh hari ini? Karena 4 hal itu kini hadir dengan kekuatan yang belum pernah ada dalam sejarah manusia.
1. Dunia masuk ke hati melalui layar, bukan hanya pandangan. 2. Syahwat berlipat ganda karena semuanya instan. 3. Kelalaian menjadi gaya hidup, bukan kecelakaan. 4. Dosa dinormalisasi, bukan disesali. Maka membersihkan hati hari ini lebih sulit daripada generasi sebelum kita, tetapi juga lebih mulia pahalanya bila berhasil. Sebagai penutup, saudaraku, cahaya Allah tidak pernah padam. Yang padam adalah cermin hati kita yang tertutup debu dunia, syahwat, lalai, dan dosa. Tugas kita sebagai salik tidak hanya menjauhi keburukan, tetapi menjernihkan hati setiap hari dengan zikir, tafakur, muhasabah, taubat, dan melepas keterikatan dunia. Karena hati yang jernih akan menjadi wadah bagi cahayanya. Dan ketika cahaya itu masuk, langkah menuju Allah menjadi ringan. Doa menjadi mudah. Dan hidup menjadi penuh makna. Semoga Allah menjadikan hati kita cermin yang bersih, yang memantulkan cahayanya dengan sempurna. Amin. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.